Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa ini tabel statistik dengan tinggi dan juga datanya itu yang berjumlah 25, dengan mungkin masing-masingnya itu berbeda seperti MEN 170, STD 1,2, median 170,200 dan seterusnya. Nah, jadi untuk output bagian pertama ini atau statistik, N-nya itu adalah jumlah data yang valid yang berjumlah atau dengan total 25. Dan sedangkan data yang hilang dan di tabel tersebut dituliskan missing adalah 0. Artinya itu semua datanya ini bisa diproses. Mean atau rata-rata tinggi badan adalah 170,12 cm dengan standar error adalah 1,20655 cm. Penggunaan standar error mean adalah untuk memeriksa besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Untuk itu, dengan standar error of mean tertentu dan pada tingkat kepercayaan 95%. SPSE sebagian besar menggunakan angka ini sebagai standar. Rata-rata populasi tinggi badan menjadi, yaitu rata-rata populasi sama dengan rata-rata ditambah atau dikurang di 2 standar error of mean. Nah, rata-ratanya yaitu 170,12 ditambah atau dikurang dengan 2 dikali 1,20655 cm sama dengan 170,12. Nah, di sini kita memakai dulu yang untuk pengurangannya. 2 dikali 1,20655 cm yaitu hasilnya 2.4131. Nah, sedangkan untuk yang ditambahnya yaitu 170,12 ditambah 2.4131 sama dengan 170,12 dikurang dengan 2.4131, hasilnya adalah 167,7069 cm. Sedangkan untuk hasil yang 170,12 ditambah dengan 2.4131 hasilnya 172,5331 cm. Nah, angka 2 digunakan karena tingkat kepercayaannya 95%. C. Median atau titik tengah data jika semua data diurutkan dan dibagi 2 sama besar. Angka median 170,20 cm menunjukkan bahwa 50% tinggi badan adalah 170,20 cm ke atas dan 50%-nya 170,20 cm ke bawah. Standar deviasi adalah 6,03276 cm dan variasinya adalah 36,394 cm. Penggunaan standar deviasi adalah untuk menilai dispersi kata-kata dari sampel. Untuk itu, dengan standar deviasi tertentu dan pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata tinggi badan menjadi rata-rata tinggi badan sama dengan rata-rata kurang lebih 2 kali standar deviasi sama dengan 170,12 kurang lebih dalam kurung 2 kali 6,03276 cm sama dengan 170,12 kurang lebih 12,06552 sama dengan 158,05448 cm sampai 182,1855 cm. Perhatikan bahwa kedua batas angka berbeda tipis dengan nilai minimum dan maksimum. Ini artinya sebaran data adalah baik. Ukuran Sneuckas adalah 0,572 cm. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke angka rasio. Rasio kurtosis adalah nilai kurtosis atau standar error kurtosis sama dengan 0,572 per 0,902 sama dengan 0,36. Sebagai pedoman, bila rasio kurtosis berada antara minus 2 sampai dengan plus 2, maka distribusi data adalah normal. Poin F yaitu ukuran kurtosis adalah sebesar 1,460 cm. Poin G, data minimum adalah sebesar 159,60 cm, sedangkan data maksimum adalah 186,60 cm. Poin H, range data sama dengan data maksimum dikurangi data minimum.
Jadi range datanya sebesar 27 cm. Angka persentil, selanjutnya angka persentil. Jadi rata-rata tinggi badan 10% responden di bawah 160,62 cm dan rata-rata tinggi badan 25% responden di bawah 167,20 cm. Selanjutnya rata-rata tinggi badan 50% responden di bawah 170,20 cm. Lanjut, rata-rata tinggi badan 75% responden di bawah 172,50 cm. Selanjutnya, rata-rata tinggi badan 90% responden di bawah 178,62 cm. Jadi, tingginya bisa dilihat di tabel ini. Ada tabelnya, ada frekuensi persen, valid persen, kumulatif persen. Yang pertama ada valid 159,6, itu frekuensinya 2 dan persennya 8,0. Terus valid persennya 8,0, kumulatif persennya 8,0. Selanjutnya di tinggi 161,3, frekuensinya 1, persennya 4,0, valid persennya 4,0, kumulatif persen 12,0. Lalu di tinggi 164,8, frekuensinya 2, persennya 8,0, valid persen 8,0, kumulatif persen 20,0. Lalu di ketinggian di tinggi 167,2, frekuensinya 2, persennya 8,0, valid persen 8,0, kumulatif persen 28,0. Lalu selanjutnya di valid atau ketinggian 168,5, itu frekuensinya 2 dan persennya 8,0, valid persennya 8,0, kumulatif persen 36,0. Lalu di tinggi 168,9, frekuensinya 3, persennya 12,0, valid persennya 12,0 dan kumulatif persennya 48,0. Lalu di tinggi 170,2, frekuensinya 1, persennya 4,0, valid persen 4,0, kumulatif persen sebesar 52,0. Di valid atau di tinggi 170,0, frekuensinya 3, terus persennya 12,0, valid persen 12,0, kumulatif persen 64,0. Lalu di ketinggi 172,5, frekuensinya 4, persennya 16,0, terus valid persen 16,0, kumulatif persen 80,0. Lalu di tinggi 174,5, frekuensinya 2, persennya 8,0, valid persennya 8,0, kumulatif persen 88,0. Selanjutnya di tinggi atau mungkin valid 177,5, frekuensinya 1 dan persennya 4,0. Lalu valid persennya 4,0, kumulatif persen sebesar 92,0. Lalu di tinggi atau valid 180,3, frekuensinya 1, persennya 4,0, valid persen 4,0 dan kumulatif persen sebesar 96,0. Lalu di yang terakhir di tinggi 186 atau valid 186,6, frekuensinya 1, persennya 4,0, valid persen 4,0 dan kumulatif persen sebanyak atau sebesar 100,0. Jadi total keseluruhan ada 25 frekuensi, 100% dan 100 valid persen, dan hasilnya sekian. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai output bagian kedua, yaitu mengenai tinggi. Dapat dilihat bahwa output ini merupakan gambaran tinggi dari responden. Dapat dilihat
dalam bentuk tabel frekuensi ini. Selanjutnya, output bagian ketiga, histogram. Terlihat dari grafik data berbentuk seperti lonceng. Ini artinya distribusi data adalah normal atau mendekati normal. Dapat dilihat juga grafik tabel data seperti gambar berikut.